Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 936. Kemudian, dia kembali ke mobil tadi dan membantu Elaine, yang kakinya patah, keluar. Elaine menahan rasa sakit di kakinya, keluar dari mobil, dan kemudian menahan rasa sakit lagi, dan dibantu oleh Charlie pindah ke mobil lain. Melihat pengemudi sebelumnya, dia menurunkan kaca jendela dan memarahinya, "Bajingan, kamu akan mati dalam kecelakaan mobil hari ini." Ketika pengemudi mendengar ini, dia juga marah. "Kamu bajingan harus mati di depanku." Elaine langsung marah dan ingin menjulurkan kepalanya dan terus memarahi. Tapi mobilnya sudah jauh, jadi dia hanya bisa menyerah dengan marah. Charlie, yang telah lama merenung, hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Ibu mertuanya sepertinya belum cukup disiksa di pusat terpencil. Jika cukup disiksa, tidak mungkin dia melakukan ini. Dia mulai bersimpati pada ayah mertuanya Jacob. Elaine ingin tahu bahwa dia sibuk dengan Matilda 2 hari ini. Jadi dia harus mengeluarkan semua otaknya. Taksi sampai unit gawat darurat rumah sakit Silverwing Aurus Hill. Claire sudah menunggu. Claire sedang memandanginya. Elaine bukan hanya patah kaki, tapi juga memiliki penampilan yang tertidur. Hidung biru dan wajah bengkak. Dia bahkan kehilangan 2 gigi depan. Matanya merah. Clary melangkah maju, menangis dan bertanya, "Ta, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa menderita seperti ini? Kamu terluka parah." Ketika Elaine melihat putrinya, dia langsung merasa sedih. Semua keluhan yang dia derita dalam 2 hari terakhir tidak dapat lagi ditahan saat ini. Dia memeluk Claire dan menangis keras. "Gadisku baik-baik saja. Hidup ini sangat sulit. Tahukah kamu? Saya hampir mati 2 hari ini. Kamu hampir saja tidak akan pernah melihat ibumu lagi." Setelah berbicara, suasana hati Elaine tiba-tiba runtuh dan dia menangis. Ketika Claire melihat ibunya sangat menderita, dia sangat tidak nyaman. Dia mendukung ibunya sambil menangis dan bertanya, "Bu, ada apa 2 hari ini? Katakan padaku dengan cepat." Elaine menyeka air mata dan merasakan dorongan dalam hatinya untuk menceritakan seluruh kisah kepada putrinya tanpa mengucapkan kata pun. Tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia menelan semuanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa memandang bulu. Jika dia mengungkapkannya, akan bisa menyebabkan kematian atau penjara. Jadi dia hanya berbohong. "Hei, jangan sebutkan itu. Ibu tertipu oleh orang MLM. Setelah orang itu menipu saya ke dalam bisnis, dia memukul saya dan memaksa saya untuk mengambil uang untuk membeli produk mereka." "Produk? Tapi bagaimana saya bisa punya uang? Mereka terus memukuli saya, dan mereka tidak memberi saya makanan, dan mereka merontokkan gigi di depan saya." Claire buru-buru bertanya, "Tapi, apakah kamu menghubungi polisi dan meminta mereka menangkapnya?" Elaine menangis dan berkata, "Kemudian, kasus organisasi MLM ini diambil alih oleh polisi. Saya juga ditangkap dan dimasukkan ke dalam pusat terpencil. Aku tidak menyangka akan bertemu nenekmu dan Wendy di penjara. Mereka berdua bekerja sama dengan tersangka lain di pusat terpencil, mengganggu dan memukul aku." Claire bertanya dengan kaget, "Nenek dan Wendy, bagaimana kamu bisa dikurung bersama mereka?" Elaine menangis terengah-engah dan berkata, "Saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa begitu sial sampai saya bertemu dengan 2 bajingan itu. Mereka tidak membiarkanku tidur. Mereka tidak membiarkanku makan. Dan mereka bahkan menyiram air dingin ke tubuhku. Kamu tidak akan bisa membayangkan tahu kehidupan seperti apa yang ibumu jalani 2 hari ini. Ini semua bahkan lebih buruk daripada neraka." Claire menangis saat mendengarnya. Elaine berkata, dan suasana hatinya sedikit membaik. Saat dia tiba-tiba memikirkan Jacob, dia bertanya, "Claire, katakan yang sebenarnya. Dengan siapa ayahmu pergi ke pesta?" Bab 937. Claire sangat memahami karakter ibunya. Jika dia memberitahu ibunya ayahnya pergi ke pesta dengan Matilda dan teman lainnya, ibunya pasti akan marah membabi buta. Pada saat ini, dia sudah sangat emosional. Jangan sampai dia menambah bahan bakar ke api yang sudah besar. Jadi dia berkata,
Ayah hanya menghadiri pesta dengan teman sekelas lamanya. Saya tidak tahu detailnya. Mungkin ini yang terakhir kali. Itu tidak benar, Elaine berkata dengan wajah gelap. Teman lamanya jarang dapat berkumpul meskipun sekali dalam beberapa tahun. Mereka tidak mungkin akan berkumpul beberapa kali dalam waktu singkat. Kali ini pasti ada sesuatu yang berbeda. Claire hanya bisa berbohong di luar kemauannya. Saya tidak tahu banyak tentang ini. Elaine mengertakkan gigi dengan marah. Dan berkata dengan dingin. Bajingan tua ini. Aku sangat menderita di dalam penjara. Dia berpesta dengan orang lain. Dia benar-benar tidak punya hati. Claire tidak punya pilihan selain berbicara atas nama ayahnya. Dan berkata berbeda dengan keinginannya. Tapi, 2 hari terakhir Anda hilang. Ayah saya sangat cemas. Hari ini dia datang ke pesta karena tidak dapat menolaknya. Aku tidak percaya, Elaine berkata dengan tegas. Bajingan tua ini. Berkata ingin bercerai dariku 2 hari yang lalu. Kami belum bercerai. Aku masuk ke tahanan. Dia pasti sangat bahagia, Claire menengahi. Tapi, jangan menuduh seperti itu. Saat dia berbicara, Jacob mengendarai BMW 530-nya ke rumah sakit. Melihat keadaan Elaine yang mengerikan, Jacob pun ikut tercengang. Meskipun dia tidak memiliki perasaan terhadap Elaine di dalam hatinya, dia telah hidup di bawah kendali Elaine selama bertahun-tahun. Dia masih sangat segan terhadap Elaine. Inilah alasan mendasar mengapa Jacob dengan cepat berbalik begitu Elaine menelepon. Ketika Elaine melihat Jacob, dia langsung marah. Tidak ada alasan lain. Alasan utamanya adalah karena Jacob berpakaian terlalu rapi. Jacob mengenakan jas yang layak, dasi, dan rambutnya disisir dengan rapi. Sepertinya dia sengaja berdandan. Elaine tidak bodoh. Dia menyadari bahwa Jacob berpakaian rapi ini jelas bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pesta. Ini membuatnya sangat waspada. Dia mulai berspekulasi. Apa elemen penting dari pesta ini yang bisa membuat Jacob berdandan begitu serius? Sejak dia menikahinya sampai sekarang, kecuali pada hari pernikahan, sepertinya tidak pernah melihatnya berpakaian seperti ini. Begitu Jacob datang kepadanya, dia bertanya, "Kemana kamu pergi? Mengapa sangat cepat seperti ini?" Elaine menatapnya dengan dingin dan berkata, "Katakan yang sejujurnya kamu Jacob Wilson. Siapa dengan kamu berpesta?" Ekspresi Jacob agak tidak wajar, dan dia berkata dengan ragu-ragu, "Mereka teman sekelas yang sama seperti acara sebelumnya." "Kalian semua tahu itu?" Elaine bertanya. "Bukankah kamu baru saja pergi ke sana beberapa hari yang lalu? Mengapa kamu berkumpul lagi?" Jacob berkata, "Bukankah hanya ada lebih dari 20 orang yang datang terakhir kali? Ada lebih banyak orang hari ini." "Oh," Elaine mengerutkan kening dan bertanya dengan tajam. "Jacob, izinkan saya bertanya. Apakah Matilda ada di sini?" Jacob tiba-tiba panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Elaine akan langsung bertanya tentang Matilda. Intuisi wanita ini benar-benar terlalu akurat, bukan? Namun, dia jelas tidak berani memberitahu Elaine tentang Matilda. Jadi dia berbohong. Tidak. Dia telah pergi selama lebih dari 20 tahun, dan dia tidak pernah kembali. Bab 938. Elaine bertanya dengan dingin. "Benarkah?" Jacob segera menjelaskan. "Ya, tidak ada. Untuk apa aku berbohong padamu? Sekarang untuk apa kita membahas ini? Yang paling penting sekarang adalah melihat cederamu. Apakah kakimu patah?" Elaine terlalu sibuk mencari tahu urusan Jacob, sehingga dia tidak bisa merasakan kakinya yang patah. Setelah diingatkan oleh Jacob, dia teringat rasa sakit di kakinya. Jadi dia meminta Claire, "Gadisku baik-baik saja. Bawa ibu ke dokter. Jangan biarkan ibu cacat sedikit pun." Setelah ke ruang gawat darurat dan menemui dokter, Elaine menjalani ronsen, sesuai instruksi dokter. Claire bertanya dengan gugup, "Dokter, bagaimana keadaan ibu saya?" Elaine juga takut dia akan mengalami hal buruk. Dia bertanya, "Ya dokter, bagaimana hasil tesnya?" "Saya tidak akan lumpuh." "Bukan." Dokter membuka mulutnya dan berkata kepada Elaine, "Berdasarkan hasil ronsen, yakinlah Anda remuk dan retak. Kondisinya relatif serius, tetapi jika Anda merawatnya dengan baik, Anda tidak akan lumpuh. Saya menyarankan Anda memasang gips terlebih dahulu."
dan kemudian tinggal di rumah sakit untuk observasi selama setengah bulan. Diperlukan sekitar 1 bulan untuk memastikan tidak ada yang salah. Elaine merasa lega saat mendengar dia tidak akan lumpuh. Tetapi dia mendengar perlunya dirawat di rumah sakit. Dia langsung panik. Ah, mengapa saya masih harus dirawat di rumah sakit? Setelah gips, bisakah saya pulang dan beristirahat di rumah? Elaine merasa sedih di hatinya. Dia belum bisa tinggal di villa mewah elit Thompson. Setelah 2 hari penyiksaan yang tidak manusiawi ini, dia bermimpi kembali ke villa besar, berbaring di kasur besar yang empuk, dan merasakan kegembiraan hidup di villa elit Thompson. Dokter memeriksa kepalanya dan berkata, setengah bulan pertama pemasangan gips sangat penting. Ini akan berdampak pada keseluruhan pemulihan Anda. Jika Anda pulang, jika ada yang tidak beres, jika salah satu tidak diselesaikan tepat waktu, mungkin ada efek samping yang tertinggal. Mendengar ini, wajah Elaine dipenuhi kekecewaan. Namun, Jacob di samping senang. Elaine tiba-tiba kembali, yang tidak dapat diubah. Tetapi jika Elaine bisa dirawat di rumah sakit, maka dia bisa bersantai selama beberapa hari lagi. Jadi, dia dengan sengaja berkata kepada Elaine, "Istri, dengarkan pengaturan dokter dan tinggal di rumah sakit di sini dengan tenang, agar tidak meninggalkan sisa penyakit di masa depan." Elaine mengerutkan kening pada Jacob dan bertanya, "Apa? Kamu tidak ingin aku pulang?" Jacob buru-buru menuliskan tangannya. "Bukan itu maksudku." Elaine menyembunyikan dingin, mengingat sesuatu, dan buru-buru bertanya kepada Charlie, "Seandainya kamu mengenal Dr. Jenius Anthony itu, kamu harus segera mengundang dan meminta untuk datang dan merawat kakiku." Charlie mengerutkan kening ketika dia mendengar nada perintah ibu mertuanya. Hanya perempuan jalang seperti Elaine ingin Anthony merawat kakinya. Charlie mencibir di dalam hatinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dr. Simmons tidak ada di Aurus Hill untuk saat ini. Dia pergi ke East Cliff untuk merawat orang." Mendengar ini, Elaine segera berkata, "Kalau begitu, haruskah aku menunggunya kembali?" Charlie berkata, "Dia mungkin belum akan kembali dalam 10 hari ke depan." Dokter berkata, "Anda harus memasang gips terlebih dahulu hari ini." Elaine segera berkata, "Oke, kalau begitu gips dulu. Aku akan pulang dan beristirahat setelah selesai gips." Melihat desakan Elaine, Jacob tahu Elaine tidak akan mau dirawat di rumah sakit. Dia memikirkannya, dia masih bisa menyembunyikan berita kembalinya Matilda ke Aurus Hill hanya sementara waktu. Dia tidak dapat menyembunyikan informasi ini selamanya. Jika dia meminta bercerai setelah Elaine mengetahui, Elaine pasti tidak akan setuju. Jika itu terjadi, akan lebih baik kembali malam hari ini dan mencari kesempatan untuk mengajukan cerai padanya. Yang terpenting adalah dia setuju untuk bercerai terlebih dahulu. Bab 939. Setelah Elaine digips di rumah sakit Silverwing, Jacob menemani Elaine pulang ke rumah untuk memulihkan keadaan. Sepanjang jalan, Elaine tak henti-hentinya memarahi Jacob di sebelahnya. Sambil marah dia juga mencari tahu mengapa suaminya berdandan begitu rapi hari ini. Namun, mulut Jacob lebih rapat daripada brankas. Dia hanya ingin menunggu waktu yang baik untuk membahas perceraian dengan Elaine malam ini. Sebelumnya, Elaine tidak boleh mengetahui keberadaan Matilda. Di mobil lain, Charlie menemani Claire yang matanya merah. Mereka mengikuti mobil Jacob dengan santai. Claire sangat bersimpati dengan apa yang terjadi pada ibunya. Bagaimanapun, dia adalah seorang putri. Siapapun yang melihat ibunya menderita begitu banyak luka dan tenggelam akan merasa tidak nyaman. Selain itu, satu hal yang mengecewakannya adalah hubungan antara ayah dan ibunya. Dia tahu bahwa ayahnya menyukai Matilda. Dibandingkan dengan Matilda, ibunya terlalu buruk. Dia khawatir ayahnya akan melepaskan pernikahan saat ini dan mengejar kebahagiaannya sendiri. Melihat temannya sambil tersenyum sedih, Charlie bermaksud membujuknya ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Isaac. Isaac bertanya kepadanya di telepon, "Tuan, apakah Anda sudah menjumpai ibu mertua Anda?" Karena istrinya ada di sisinya, Charlie tidak bisa membuat kata-katanya terlalu jelas. Jadi dia berkata dengan samar, "Ya." Isaac berkata, "Itu bagus." Isaac berkata lagi, "Ngomong-ngomong, muda tuan, saya mendengar pesan." Charlie bertanya,
Pesan apa? Ishak berkata, keluarga web di Sudbury sepertinya mencari musuh bebuyutanmu kemana-mana. Mereka mengirim orang ke East Cliff untuk menemui Kenneth. Mereka juga mengirim orang ke Gunung Golmin untuk menemukan Jordan dan Jeffrey. Tetapi orang-orang yang diatur oleh Albert di sana menemukan mereka. Mereka langsung melarikan diri. Charlie mengerutkan kening. Keluarga web tiba-tiba menghubungi Kenneth, dan bahkan ayah dan anak keluarga Weaver. Hanya ada satu kemungkinan. Mereka ingin bersatu dengan beberapa musuh bebuyutannya untuk menghadapi dirinya sendiri. Sejak Donald dan Sean dihina dan kembali ke Sudbury, keluarga web belum melakukan apa-apa. Charlie berpikir keluarga web menyadari bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka, keluarga web akan membalasnya secara diam-diam. Charlie bertanya, siapa lagi yang mereka temui? Ishak berkata, keluarga web juga telah mengutus beberapa anak buah mereka untuk menghubungi orang-orang lain yang telah kamu beri pelajaran. Tetapi mereka semua adalah pecundang tingkat rendah. Orang-orang itu tidak akan dapat menyakiti Anda, bahkan jika mereka menginginkannya. Termasuk pasangan selingkuh yang menindas teman sekelasmu, Douglas. Lily dan Lawson Lewis adalah ayah Jerome Hunt. Setelah itu, Ishak bertanya, Tuan, apakah Anda ingin saya menyapa keluarga Wade untuk menghancurkan keluarga web? Atau meminta keluarga Wade untuk memperingatkan keluarga web agar mereka bisa lebih jujur di masa depan? Tidak, Charlie berkata sambil tersenyum. Aku tidak ingin orang lain membantuku. Charlie belum siap untuk kembali ke rumah keluarga Wade. Dia bahkan merasa tidak harus kembali ke keluarga Wade di masa depan. Lagi pula, sudah bertahun-tahun dia meninggalkan keluarga Wade. Dan sejujurnya, meskipun dia dan keluarga Wade tidak bisa dikatakan memiliki kebencian yang mendalam, masih ada kendala di hatinya. Dan rintangan itu adalah kematian orang tua yang tidak disengaja pada tahun itu. Oleh karena itu, dia berkata kepada Ishak, beberapa hal akan lebih menarik jika melakukannya sendiri. Tidak hanya tidak dapat diharapkan untuk mengharapkan bantuan orang lain, tetapi juga akan kehilangan banyak kesenangan. Ishak menyelang. Tapi Tuan Muda, keluarga web ada di seluruh wilayah selatan. Mereka merupakan keluarga terkuat dan berpengaruh di wilayah selatan. Jika mereka benar-benar berencana melawan Anda, saya khawatir Anda tidak bisa menanganinya sendiri. Bab 940. Charlie tersenyum kecil dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Meskipun saya bukan orang yang sangat menjanjikan, saya bukanlah orang yang mudah dikalahkan siapapun. Ishak menghela nafas dan berkata, Tuan Muda, Anda masih harus lebih berhati-hati dan jangan mengabaikan keluarga web. Sekarang keluarga web telah menawarkan hadiah 300 juta untuk membunuh Cain dan Markus. Banyak orang mengejar ayah dan anak ini di seluruh dunia. Begitu kedua orang ini tertangkap, mereka mungkin akan dibacok sampai mati oleh banyak orang. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada yang tahu kemana ayah dan anak itu pergi? Ishak berkata, menurut beberapa sumber, mereka pergi ke luar negeri. Tetapi tidak ada yang tahu ke negara mana mereka pergi. Sepertinya mereka menggunakan paspor palsu saat ke luar negeri. Charlie mengangguk, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa mengapa keluarga web ingin memburu ayah dan anak itu sebenarnya karena video stand-up komedi di TikTok. Keluarga web dengan sengaja ingin menghapus video itu dari TikTok. Tetapi TikTok sekarang telah dibeli oleh Stephen Thompson. Keluarga web tidak punya pilihan yang sama sekali. Karena video itu tidak dapat dihapus, seluruh keluarga web kehilangan muka. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kehormatan mereka adalah dengan membunuh Cain dan Markus. Dengan maksud, agar dunia tahu bahwa keluarga web tidak akan pernah bisa dipermalukan. Ishak berkata pada saat ini, Tuan, keluarga web bersedia menghabiskan 300 juta atau lebih untuk menghabisi Cain dan Markus. Mereka akan melawan Anda. Saya yakin mereka akan bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Jadi Anda harus hati-hati. Charlie berkata dengan ringan. Oke, kalau begitu. Ishak berkata, Tuan, jika Anda membutuhkan bantuan, beritahu saya. Charlie bersembunyi. Diam-diam melirik istrinya di sekitarnya. Dan berkata kepada Ishak, aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Kita akan berkemah lagi nanti.
Baiklah, Charlie menutup telepon. Claire bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang menelepon kamu? Apa maksudmu dengan membantu atau tidak? Dan saya bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Apakah ada yang mengucapkanmu? Tidak, Charlie tersenyum dan berkata. Bukankah ibu diusik oleh organisasi MLM? Aku mencari teman untuk melihat apakah aku bisa membantu ibu. Claire buru-buru berkata. Jangan. Setelah berbicara, dia menambahkan. Sejujurnya, ibu telah menderita begitu banyak kehancuran. Meskipun membosankan, tetapi ini semua keadilan. Sebagai anak perempuan, saya juga harus disalahkan. Dia terlalu memuja-muja uang. Dia berburu dengan uang. Dan dia selalu berpikir untuk mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang. Bahkan jika dia tidak menginginkan masalah hari ini, dia akan menginginkannya di hari lain. Charlie mengangguk setuju. Dia berpikir, meskipun Claire berbakti kepada Elaine, setidaknya dia tahu orang seperti Elaine itu. Dia mengatakan mencari cara untuk membantu Elaine. Itu hanyalah alasan. Melihat Claire berkata begitu, dia tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Pada saat ini, yang mengira Charlie adalah keluarga Webb di Sudbury. Karena ayah dan anak keluarga Webb masih terobsesi dengan apa yang alami mereka di Aurus Hill, mereka pasti akan datang untuk membalas dendam dengan cepat atau lambat. Tapi ada masalah, yang sedikit di luar dugaannya. Keluarga Webb sangat sombong dalam segala hal yang mereka lakukan. Mengapa mereka mencari bantuan ketika ingin membalas dendam pada dirinya sendiri? Mereka menghubungi Kenneth dan orang lain yang telah menyinggung dirinya. Pasti karena mereka ingin bersatu dengan beberapa musuhnya untuk mencapai tujuan dirinya. Ini adalah sinyal buruk bagi Charlie. Karena musuh selalu mudah dikalahkan ketika dia sombong. Tetapi ketika musuh tidak lagi sombong, mereka akan menjadi lebih licik dan sama-sama sulit menghadapinya. Keluarga Webb sendiri memiliki kekuatan yang besar, dan sekarang mereka bergabung dengan orang lain untuk menghadapi dirinya sendiri. Ini membuktikan bahwa mereka telah membuat kemajuan besar sekarang. Dia harus menghadapi mereka dengan serius. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.